Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Yusni Ambarita. Di video kali ini kita mau bahas tentang etik dan prinsip etik. Terus kita mau bahas juga kode etik keperawatan dan hak dan kewajiban pasien. Kenapa kita perlu bahas ini? Jadi pengalaman aku, ini juga semua yang aku share tentang pengalaman aku teman-teman. Ada juga soal SKB membahas tentang hak dan kewajiban pasien, tentang euthanasia, tentang informed consent, membahas tentang kode etik keperawatan, terus etik dan prinsip etik profesi kita sebagai perawat. Jadi nggak menutup kemungkinan soal ini bakal keluar juga untuk teman-teman D3 keperawatan atau perawat terampil maupun perawat ahli pertama atau teman-teman yang lulusan S1 keperawatan nurse. Jadi ikuti terus videonya, jangan di skip teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita pembahasan soal atau latihan soal dan pembahasannya, kita sharing dulu tentang materi pembelajarannya. Ini di sini aku bukan sebagai menggurui atau mengajari teman-teman, tapi lebih ke sharing. Kalau misalnya informasi yang aku share ini buat teman-teman ada yang salah, bisa kalian luruskan atau kalian komentari di kolom komentar. Aku siap untuk dikritik, tapi kritik dan saran yang membangun, karena ilmu kesehatan sendiri itu semakin hari semakin berkembang. Siapa tahu aku belum mengikutinya, tapi teman-teman sudah mengikutinya. Jadi bisa dikomentarin nanti ya kalau misalnya ada yang salah. Oke, langsung aja. Yang pertama kita bahas tentang etik. Jadi etik itu merupakan prinsip yang menyangkut benar dan salah, baik dan buruk dalam hubungan dengan orang lain. Etik juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu pola atau cara hidup, sehingga etik merefleksikan sifat, prinsip, dan standar seseorang yang mempengaruhi perilaku profesional. Nah, berdasarkan kedua yang dimaksud tadi, berdasarkan uraian di atas, kita dapat simpulkan bahwa etik merupakan istilah yang digunakan untuk merefleksikan bagaimana seharusnya manusia berperilaku, apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Nah, ini menurut pendapat Mahfudli 2009 atau Mahfudli tahun 2009. Nah, tipe-tipe etik. Jadi terbagi lagi teman-teman tipe-tipe etik. Yang pertama, bioetik. Bioetik ini merupakan studi filosofi yang mempelajari tentang kontroversi dalam etik, menyangkut masalah biologi dan pengobatan. Lebih lanjut, bioetik ini difokuskan pada pertanyaan etik yang muncul tentang hubungan antara ilmu kehidupan, bioteknologi, pengobatan, politik, hukum, dan teologi. Nah, yang kedua, clinical etik atau etik klinik. Etik klinik ini merupakan bagian dari bioetik yang lebih memperhatikan pada masalah etika selama pemberian pelayanan pada pasien. Contoh clinical etik itu adanya persetujuan atau penolakan dan bagaimana seseorang sebaiknya merespon permintaan medis yang kurang bermanfaat atau sia-sia. Jadi maksudnya teman-teman, contoh clinical etik ini bahwa pasien atau orang yang kita berikan pelayanan kesehatan berhak untuk menolak atau menyetujui, dan kita buktikan dengan surat persetujuan ataupun surat penolakan. Gitu teman-teman. Yang ketiga, nursing etik atau etik perawatan, bagian dari bioetik. Jadi yang nursing etik ini merupakan studi formal tentang isu etik dan dikembangkan dalam tindakan keperawatan serta dianalisis untuk mendapatkan keputusan etik. Ini menurut R. Rijal Isnanto tahun 2009. Nah, prinsip-prinsip etik ini ada 8 teman-teman. Kalau bisa teman-teman hafal, pahami juga maknanya apa, karena ini pengalaman aku dapat soal 3 atau 4 soal tentang prinsip etik. Teman aku juga dapat tentang prinsip etik juga, tapi mungkin bentuk soalnya berbeda-beda. Ada yang ditanyakan berapa prinsip etik. Kalau aku dapatnya ada ditanyakan tentang prinsip etik, apa saja prinsip etik, dan berbentuk kasus. Nah, di situ dibuat pilihannya prinsip etik apa yang dilakukan oleh perawat dengan kasus yang dijelaskan dalam soal tersebut. Jadi makanya kalau teman-teman kalau bisa dihafal prinsip-prinsip etik ini, baik bahasa Indonesianya maupun bahasa Inggrisnya, karena jangan sampai di pilihan gandanya pilihannya adalah pakai bahasa Inggris gitu teman-teman. Oke, langsung aja. Yang pertama, otonomi atau autonomi.
Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang, atau dipandang juga sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Praktek profesional merefleksikan otonomi saat perawat menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya. Artinya teman-teman, bahwa otonomi ini adalah pasien memiliki hak untuk memberikan keputusan buat dirinya selama mendapatkan perawatan atau selama mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Jadi, semua pelayanan yang kita berikan kepada pasien tidak semena-mena dengan apa yang kita mau atau petugas mau, tapi kita berikan juga kepada pasien untuk membuat keputusan, karena itu juga bagian dari hak pasien. Kedua, benefisiensi berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan, dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Maksudnya teman-teman bahwa perawat itu harus berbuat baik selama memberikan pelayanan kepada pasien, artinya memberikan pelayanan yang bermutu dan memberikan perbuatan yang sebaik-baiknya, karena perbuatan baik itu bisa menghindari kita dari suatu kesalahan ataupun kejahatan. Ketiga, keadilan atau justice. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk terapi yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Nilai ini direfleksikan dalam praktek profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktek, dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Nah, maksudnya teman-teman bahwa pasien berhak untuk menerima pelayanan kesehatan atau mutu kualitas pelayanan yang sama dengan pasien lain. Ya, artinya pasien tidak boleh kita beda-bedakan pelayanannya. Kita tidak boleh memberikan pelayanan kepada pasien dengan memandang suku, agama, golongan, ras, politik, maupun kepercayaannya. Jadi semua perlakuan yang adil, perlakuan yang sama terhadap pasien selama mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan. Keempat, tidak merugikan atau non-maleficiency. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologi pada klien. Maksudnya di sini teman-teman, kita pasien yang datang berobat atau mendapat pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau yang mendapat perawatan di fasilitas kesehatan kita, jangan sampai kita membuat kerugian atau menimbulkan bahaya atau menimbulkan cedera yang bermaksud merugikan pasien, entah itu dengan malpraktek atau kita memberikan rasa takut sehingga mempengaruhi psikologinya atau membuat psikologinya terganggu. Itu termasuk adalah merugikan pasien. Itu maksud dari tidak merugikan ini, teman-teman. Kelima, kejujuran atau veracity. Prinsip veracity ini berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Maksudnya di sini kita mengatakan yang sebenarnya teman-teman kepada klien tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan dirinya selama menjalani perawatan. Jadi dalam kejujuran ini perawat harus jujur, artinya semua informasi tentang kesehatan, tentang informasi kesehatan si pasien, kita harus mengatakan yang sebenarnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kadang kita selama melakukan perawatan terhadap pasien, ada dilema keperawatan yang kita temukan. Misal, pasien dengan HIV dan plus ada penyakit jantungnya, kadang keluarga pasien meminta untuk tidak memberitahukan kepada pasien tersebut, sementara itu adalah hak pasien. Jadi di sini kita jadi dilema, namun pada intinya kita mengingat hak pasien dan prinsip etik ini bahwa pasien harus mengetahui tentang informasi penyakitnya, tapi kita perawat harus menjunjung tinggi bahwa cara penyampaian itu dengan pokoknya komunikasi kita jangan menambah psikologi atau mempengaruhi psikologi pasien. Jadi harus bijak dalam menyampaikan informasi dan penjelasan kepada pasien maupun kepada keluarga pasien. Jadi harus bijaksana dalam mengambil keputusan di sini teman-teman kalau kita ada mendapatkan dilema keperawatan. Intinya di sini harus jujur, itulah harus jujur memberikan informasi kepada pasien apapun itu.
Keenam, menepati janji atau fidelity. Prinsip fidelity ini dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Ketaatan, kesetiaan adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Kesetiaan menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab dasar dari perawat adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Artinya di sini pada intinya teman-teman bahwa perawat itu harus tepat janji. Tepat janji itu adalah termasuk menghargai janji atau memegang komitmen. Misal kalau kita sudah janji sama pasien bahwa 15 menit kemudian kita akan datang ke ruangannya untuk mengganti perban, maka kita harus melaksanakannya 15 kemudian, jangan sampai 2 hari kemudian atau sampai shift yang berikutnya untuk mengganti perban. Kalaupun misal ada kendala, misal nih teman-teman udah janji untuk melakukan penggantian perban di jam 15.00 WIB, ternyata ada kendala karena ada pekerjaan lain, maka teman-teman bisa menjelaskan ke pasien itu di saat jam yang 15.00 tadi, sehingga teman-teman masih tetap pasien ini mempercayai kita bahwa kita bisa memegang janji. Jadi kita menjelaskan bahwa ini ada begini-begini dan kita berkomitmen lagi untuk kapan untuk melakukan ganti perbannya. Misalnya begitulah teman-teman contohnya. Intinya di sini kita harus tepat janji, apa yang kita udah janjikan ke pasien kita harus tepati gitu teman-teman. Yang ketujuh, kerahasiaan atau confidentiality. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali diizinkan oleh klien dengan bukti persetujuan. Nah, teman-teman, maksudnya di sini bahwa semua informasi tentang kesehatan pasien kita harus jaga privasinya. Kita tidak boleh memberitahukan ke siapapun, termasuk ke pasien lain atau keluarga lainnya, kecuali kalau pasien tersebut mengizinkan tapi dibuktikan dengan persetujuan. Jadi pengalaman aku kerja di rumah sakit swasta, salah satu rumah sakit swasta, bila pasien masuk ke ruang ICU, kita tanyakan, ini untuk pasien yang sadar ya, dan ini berlaku juga di IGD rumah sakit itu saat itu ya. Ditanyakan kepada pasien siapa orang-orang yang berhak mendapatkan informasi tentang pasien selama mendapatkan perawatan. Jadi ada disebutkan misalnya ada 5 orang yang disebutkan, hanya 5 orang tersebut yang bisa mendapatkan informasi dari petugas kesehatan. Tapi kalau pasiennya hanya menyebutkan 1 nama, maka hanya nama yang tertera tersebut yang bisa mendapatkan informasi kesehatan tentang klien tersebut. Di luar dari itu kita tidak boleh menjelaskannya. Nah, kalau misalnya di luar dari itu menanyakan tentang informasi kesehatan pasien tersebut, maka kita menjelaskan ke mereka bahwa tidak ada persetujuan dari pasien untuk menjelaskan tentang penyakit atau kondisi pasien saat ini. Dibuktikan dengan persetujuan, begitu teman-teman. Kedelapan, akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali. Artinya di sini teman-teman bahwa semua yang kita kerjakan harus sesuai dengan standar dan kita bisa pertanggungjawabkan gitu teman-teman. Nah, ini prinsip etik keperawatan yang 8 aku jelaskan tadi. Untuk lebih ringkasnya, lebih gampang teman-teman hafal, mungkin bisa ini di screenshot terus dibaca-baca. Tadi aku jelasin lebih luas biar teman-teman lebih cepat, maksudnya lebih paham dengan bahasa sesederhana yang aku jelasin. Jadi semoga kalian paham ya. Tapi kalau bisa dihafal ini prinsip etik keperawatan karena ini keluar soal SKB, kemungkinan ya, karena pengalaman aku seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke kode etik keperawatan Indonesia. Tadi di awal aku udah jelasin bahwa etik itu berbeda dengan prinsip etik dan berbeda juga dengan kode etik. Jadi di kode etik itu merupakan pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Jadi kode etik itu adalah standar profesional ya teman-teman, atau pedoman perilaku dan dalam menjalankan kerja atau membuat keputusan. Aturan yang berlaku untuk seorang perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas atau fungsi perawat adalah Kode Etik Perawat Nasional Indonesia, di mana seorang perawat selalu berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian pelanggaran etik dapat dihindarkan.
Jadi teman-teman, kode etik keperawatan Indonesia ini adalah sebuah aturan yang berlaku untuk perawat Indonesia dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perawat, sehingga setiap kita melaksanakan tugas kita berpedoman atau berdasarkan dengan standar profesi yang sudah ditentukan. Jadi kita terhindar dari kejadian pelanggaran yang tidak kita inginkan atau kejadian pelanggaran etik yang tidak diinginkan selama memberikan pelayanan kesehatan. Kode etik keperawatan Indonesia. Nah, kode etik keperawatan Indonesia ini terbagi lagi teman-teman. Yang pertama, perawat dan klien. Untuk perawat dan klien, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial. Seperti yang aku bilang di awal tadi bahwa kita perawat untuk memberikan pelayanan kepada pasien harus secara adil tanpa melihat atau memandang siapa pasien tersebut. Kemudian berikutnya, perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama klien. Selanjutnya, tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Berikutnya, perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang dikehendaki sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, untuk kode etik perawat dan prakteknya, maksudnya kode etik keperawatan perawat dan praktek. Pertama, perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus-menerus. Kedua, perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien. Ketiga, perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi, dan memberikan delegasi kepada orang lain. Keempat, perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional. Nah, untuk kode etik keperawatan perawat dan masyarakat, bahwa perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat. Nah, kode etik keperawatan perawat dan teman sejawat, yang pertama, perawat senantiasa memelihara hubungan yang baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Kedua, perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan ilegal. Nah, sekarang kita masuk hak dan kewajiban pasien di rumah sakit, teman-teman. Kenapa nggak di puskesmas? Jadi di sini yang aku bahas tentang di rumah sakit, karena rumah sakit itu sudah pasti ada rawat inap dan rawat jalan. Sementara kalau di puskesmas belum tentu itu rawat inap. Namun pada intinya hak dan kewajiban pasien itu tujuannya sama, tapi ada beberapa para ahli juga menyebutkan lebih dari 16, tapi ada juga kurang dari 16. Jadi tergantung para ahlinya juga ya teman-teman. Nah, yang di sini aku jelaskan tentang hak dan kewajiban pasien di rumah sakit. Nah, hak pasien ada 16 teman-teman. Yang pertama, pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Kedua, pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur. Ketiga, pasien berhak memperoleh pelayanan medis dan bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran atau kedokteran gigi tanpa diskriminasi. Keempat, pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan dengan standar profesi keperawatan. Kelima, pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Keenam, pasien berhak dirawat oleh dokter secara bebas menentukan pendapat klinis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar. Ketujuh, pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut atau second opinion terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat, ya teman-teman. Kedelapan, pasien berhak atas privasi atau privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Kesembilan, pasien berhak mendapat informasi yang meliputi penyakit yang diderita, tindakan medik apa yang hendak dilakukan,
2. Kemungkinan penyakit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya. 3. Alternatif terapi lainnya. 4. Prognosanya. 5. Perkiraan biaya pengobatan. Ke-10. Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. 11. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang telah dijelaskan tentang penyakitnya. 12. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. 13. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya. 14. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. 15. Pasien berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. 16. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moral maupun spiritual. Nah, itu hak pasien ada 16 teman-teman menurut Mirjaltawi tahun 2009. Kewajiban pasien ada 5 menurut Mirjaltawi 2009. Pertama, pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit. Kedua, pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya. Ketiga, pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat. Keempat, pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau dokter. Kelima, pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya. Nah, ini ada 5 kewajiban pasien teman-teman menurut Mirjaltawi 2009. Pada intinya sama aja apa aja kewajiban pasien walaupun beberapa ahli berbeda-beda menyebutkan atau mengatakannya. Oke teman-teman, sampai di situ dulu pembahasan kita soal materi pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke soal dan pembahasannya. By the way, di sini ada juga sebenarnya materi pembahasan etik dan prinsip etik maupun hak dan kewajiban pasien ini membahas tentang euthanasia dan informed consent. Jadi, tapi aku nggak masukin karena terlalu panjang. Jadi teman-teman bisa pelajarin lebih lanjut lagi tentang euthanasia, terbagi berapa dan maknanya apa. Nanti itu ada hubungannya dengan hak pasien, hak ataupun kewajiban pasien. Ada juga hubungannya dengan informed consent. Oke, sebelum kita lanjut ke soal dan pembahasannya, aku meminta waktu kalian 3 detik aja untuk teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan dengan video-video selanjutnya, karena aku bakal tetap ngebahas tentang soal-soal SKB keperawatan. Aku hitung sampai 3, 2, 1. Oke, langsung aja kita lanjut. Soal yang pertama. Seorang perawat sedang merawat pasien seorang laki-laki berusia 35 tahun sedang dirawat di ruang isolasi karena terinfeksi HIV. Hasil pengkajian HIV positif terdapatkan di diasis oral, kondisi pasien hanya diketahui oleh istrinya. Keluarga lain dari pasien meminta informasi tentang kesehatan pasien saat ini. Namun perawat menolak memberikan informasi kepada keluarga pasien. Apa prinsip etik yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Fidelity, B. Veracity, C. Autonomy, D. Beneficiency, E. Confidentiality. Tadi kita udah bahas teman-teman bahwa prinsip etik perawat itu ada 8. Jadi menurut teman-teman apa? Nah, yang seperti ini aku bilang teman-teman jangan sampai pilihannya adalah pakai bahasa Inggris. Mungkin gak banyak juga yang lancar dengan bahasa Inggris, mungkin kayak aku juga yang mandek-mandek gitu kan. Jadi bagusan teman-teman hafal bahasa Inggrisnya dan bahasa Indonesianya. Oke, langsung aja. Jadi jawabannya adalah jawabannya adalah E. Jadi confidentiality, di mana menjaga kerahasiaan, karena di sini fokus bahwa perawat menolak memberikan informasi sementara keluarga pasien yang lain meminta informasi. Gitu teman-teman. Kecuali memang pasien tersebut memang menyetujui untuk memberikan informasi baru kita kasih. Ini enggak ya, enggak ada dijelaskan bahwa pasien menyetujui untuk diberikan informasi. Oke, jadi jawabannya adalah E. Kedua, di bawah ini yang bukan merupakan prinsip etika profesi, yaitu bukan prinsip etika ya, prinsip etik, sorry, ini salah. Prinsip etik profesi ya, yaitu A. Otonomi, B. Kejujuran, C. Menepati janji, D. Kerahasiaan, E. Kesetiaan.
Jadi dari 8 prinsip etik tadi teman-teman, 8 prinsip etik profesi tadi apa aja masih diingat? Oke, langsung aja teman-teman. Tadi otonomi ada, kejujuran ada, menepati janji ada, kerahasiaan ada, kesetiaan tidak ada. Jadi jawabannya adalah E, karena yang bukan, yang ditanyakan adalah yang bukan. Kesetiaan tadi, kenapa di awal kita ada bahas tentang kesetiaan? Karena kita menyinggung tentang menepati janji. Kalau untuk tepat janji itu kita harus komitmen atau menghargai waktu atau menghargai komitmen, dan kita harus setia gitu. Dalam artian setia ini bukan dalam hubungan kayak suka sama suka gitu ya teman-teman. Pokoknya intinya tidak ada di pilihan prinsip etik kesetiaan. Jadi jawabannya adalah E, bukan ya. 3. Seorang pasien menghubungi perawat melalui telepon ruangan rawat inapnya ke nurse station dan menanyakan kapan pemberian suntikan antibiotiknya. Lalu perawat menyampaikan jam 16.00 WIB. Lalu perawatnya menyampaikan jam 16.00 WIB perawat akan menyuntikannya. Setelah jam 16.00 WIB perawat belum memberikan obat tersebut oleh karena ada pekerjaan lain yang masih dikerjakan. Prinsip etik apa yang telah dilanggar perawat tersebut? A. Fidelity, B. Veracity, C. Autonomy, D. Beneficiency, E. Confidentiality. Nah, tadi aku di awal juga udah bahas teman-teman tentang apa ini. Oke, langsung aja. Treng. Jawabannya adalah A. Jadi perawat di sini melanggar prinsip etik tentang tepat janji. Dia tidak tepat janji karena udah dijanjikan jam 16, tapi nggak datang jam 16 gitu. Padahal memang sih karena ada pekerjaan lain, tapi seharusnya kita datangin dulu pasien tersebut ke ruangannya, bahwa ditunda atau gimana. Tapi ini seharusnya harus tetap diberikan karena sifatnya antibiotik. Jadi pemberiannya harus tepat waktu. Oke, 4. Pasien dengan fraktur datang ke rumah sakit. Setelah di ronsen, dokter menjelaskan seluruh informasi tentang penyakitnya dan anjuran dari dokter rencana dilakukan pembedahan atau operasi. Namun, pasien menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan menolak pengobatan serta meminta pulang. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat? A. Memberikan informasi kembali kepada pasien dan perawat bertanggung jawab penuh terhadap pasien selama masa perawatan. Oh no, jangan ya teman-teman. Ya, bukan A. B. Memberikan surat penolakan tindakan medis berupa pembedahan dan penolakan perawatan dan pernyataan pulang atas permintaan sendiri. Ulangi, B. Memberikan surat penolakan tindakan medis, pembedahan dan penolakan perawatan dan pernyataan pulang atas permintaan sendiri. C. Memulangkan pasien tanpa memberikan surat penolakan tindakan medis. D. Mengarahkan pasien agar berobat ke dukun patah. E. Memberikan resep obat. Ya, kita bahas satu persatu ya teman-teman. E. Memberikan resep obat. Biasanya pasien dengan pulang atas permintaan sendiri, dokter tidak akan meresepkan obat, apalagi sudah ada anjuran pengobatan lanjutannya bahwa pasien tersebut mau dilakukan operasi. Dan meresep itu bukanlah tugasnya perawat. Ini bukan. D. Mengarahkan pasien agar berobat ke dukun patah. Ini bukan alternatif yang baik. Jadi ini bukan. C. Memulangkan pasien tanpa memberikan surat penolakan tindakan medis. Ini termasuk tidak aman ya teman-teman. Jangan sampai suatu saat ada keluarga yang menuntut kenapa kita nggak melakukan operasi, atau istrinya menuntut atau anaknya. Nah, kita mengatakan pasien udah menolak, lah kita nggak bisa membuktikan. Jadi harus apapun tentang tindakan perawatan untuk pasien, bila pasien atau keluarganya menolak, kita meminta penolakan, karena itu sebagai bukti bahwa siapa yang menolak dan siapa yang mengetahui dan siapa yang memberikan penolakan. B. Memberikan surat penolakan tindakan medis berupa pembedahan tindakan medis pembedahan dan penolakan perawatan dan pernyataan pulang atas permintaan sendiri. Nah, ini iya ya teman-teman. Jadi kalau ada pasien yang mau menolak melakukan pengobatan atau minta pulang atas permintaan sendiri, ataupun karena dianjurkan dokter operasi lalu meminta pulang karena memilih alternatif lain, semuanya kita berikan surat pernyataan teman-teman, surat penolakan, baik itu surat penolakan untuk dirawat, baik itu surat penolakan untuk dilakukan operasi, baik itu surat penolakan tentang perawatan selanjutnya, dan surat penolakan pulang atas permintaan sendiri. A. Memberikan informasi kembali kepada pasien dan perawat bertanggung jawab penuh terhadap pasien selama masa perawatannya. Nah, ini bisa aja memang sih perawat harus bertanggung jawab selama masa perawatan pasien, tapi
Jangan perawat yang memegang konsekuensi atau bertanggung jawab penuh dengan pasien itu. Jangan sampai di kemudian hari pasien ini kenapa malah perawat yang dituntut. Jadi jangan pernah mau teman-teman kalau ada pasien meminta misalnya kita bujuk-bujuk untuk tetap dilakukan perawatan selanjutnya dan kita yang menanggung semua risikonya, jangan mau. Karena ini kurang aman untuk profesi kita. Jadi jawabannya adalah B. Memberikan surat penolakan tindakan medis ya teman-teman, baik itu pembedahan, penolakan perawatan, dan pernyataan pulang atas permintaan sendiri. 5. Yang termasuk dengan kewajiban pasien menurut Mirjal Tawi 2019 adalah A. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit. B. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya. C. Pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat. D. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit atau dokter pasien. E. Semua jawaban benar. Ya, ingat teman-teman, tadi ada 5 kewajiban pasien menurut Mirjal Tawi tahun 2019. Jadi jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Keenam ini adalah pertanyaan terakhir teman-teman. Jadi aku ingatin satu kali lagi, buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dan klik tombol loncengnya. Besok aku bakal bahas tentang materi pembelajaran yang berhubungan dengan SKB keperawatan. Jadi biar kalian gak ketinggalan, please subscribe-nya dan klik tombol loncengnya, biar aku lebih semangat lagi mengupload video-videonya teman-teman, dan kalian juga gak ketinggalan informasinya. Oke, yang terakhir, keenam, prinsip yang menyangkut benar dan salah, baik dan buruk dalam hubungan dengan orang lain disebut A. Kode etik, B. Etik, C. Prinsip etik, D. Bioetik, E. Semua jawaban benar. Nah, jawabannya adalah B. Jadi yang dimaksud dengan etik tadi adalah prinsip yang menyangkut benar dan salah, baik dan buruk dalam hubungan dengan orang lain. Teman-teman, aku nggak masukin di materi ini atau aku nggak bahas tentang euthanasia dan prosedur pemberian informed consent. Tapi kenapa aku di materi ini aku singgung-singgung dikit tentang informed consent dan euthanasia, karena itu keluar soal SKB ketika aku ujian SKB. Jangan sampai keluar juga buat sama teman-teman. Jadi boleh teman-teman searching di Google atau googling lah ya tentang euthanasia terbagi berapa dan apa maknanya dan apakah diizinkan di Indonesia dan bagaimana prosedur pemberian informed consent. Jadi teman-teman jangan lupa pelajarin itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Di video selanjutnya aku bakal bahas tentang SKB keperawatan juga. Jadi jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.